firman-Nya Tuhan, kami sudah siap. Haleluya. Amin. Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam buat Edaku Ariance, salam buat Bontot, salam buat Koko Peter, salam buat Teach Love. Ya, terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Di sela-sela kesibukan kita ya, pasti semuanya sedang dalam keadaan penat, ya, itu secara manusiawi. Tetapi luar biasa anak-anak Tuhan di dalam kesibukannya tetap memberikan dan meluangkan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita atas pekerjaan kita sepanjang pagi hingga sore hari ini. Ya, salam Edaku, salam semuanya ya tanpa terkecuali. Baik, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih Adik Bontot yang sudah menopang saya di dalam doa sebelum firman Tuhan. Doa yang sama, doa yang terbaik dari Tuhan buatmu ya Dek. Maaf slide dari Bunda terlambat ya, baru dapat temanya. Banyak dari sekian tema yang ada, tapi inilah yang harus Bunda sampaikan saat ini. Jadi bingung harus mengirimnya kepada ya, pada Bontotnya Dek. Habis ini nanti buat slide-nya Dek. Sehat selalu ya. Tuhan senantiasa berkati keluarga kecilmu. Baik saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mata adalah cerminan hati. Kita setuju ya? Ungkapan ini benar adanya. Mengapa? Karena ketulusan dan isi hati seseorang terpancar dari sorot matanya. Terima kasih Dek Bontot ya. Seseorang bisa saja bibirnya tersenyum manis. Nih ya, orang-orang yang ahli psikologi tahu ini ya. Seseorang bisa saja bibirnya tersenyum manis pada kita dan kata-katanya sangat merdu didengar ya. Plus sopan santunnya sungguh luar biasa saat berbicara kepada kita, tetapi sorot matanya tidak bisa berbohong. Tetapi sorot matanya belum tentu. Ya benar Edaku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya menganggap mata sebagai gerbang atau pintu. Salam Brother Richard, sehat selalu Brother. Ya, sehat selalu, Tuhan berkati kesehatan Brother ya. Saya menganggap mata sebagai gerbang atau pintu. Sehingga apa yang kita buka, yaitu gerbang atau pintu itu, memiliki akses yang siap ke tubuh kita. Apa yang kita lihat ketika mata kita terbuka, ya, maka kita melihat segala penjuru yang ada di depan kita. Saudara-saudari, jika mata kita baik, maka mata kita di sana ya akan baik melihat segala sesuatu. Cantik kali matanya Edaku. Ya, kalau mata kita baik melihat, maka hasilnya pun akan baik. Oleh karena itu saudara-saudariku, tema malam hari ini firman Tuhan bahaya gelap mata. Temanya adalah bahaya gelap mata. Dan yang mendukung tema ini adalah Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, terima kasih Daku. Bahaya gelap mata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan mata? Terima kasih Bontot. Sebenarnya apa yang dilakukan mata? Sehingga dikatakan jika matamu baik, maka baiklah, maka teranglah hidupmu, teranglah seluruh tubuhmu. Lalu jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Apa sebenarnya yang dilakukan mata? Saudara-saudariku, mata memungkinkan seseorang untuk melihat jalan mereka. Tetapi dengan mata yang jernih, maka jernihlah hidupnya. Dan berfungsilah mata itu dengan baik. Saudara-saudariku, Yesus menggunakan istilah mata di dalam
perikop ini ya dalam arti kiasan, saudara-saudari. Ya, arti kiasan yang mengajarkan bahwa mata seperti itu mencoba untuk fokus pada kepemilikan duniawi. Ya, bahaya gelap mata, orang yang gelap mata adalah yang fokusnya kepada hal-hal duniawi. Sementara mata yang terang benderang adalah fokusnya kepada Kristus. Ya, kepada Kristus si pemberi berkat. Mata yang gelap sering fokus kepada berkat yang dia terima. Ya, cenderung berhadapan dengan hal-hal duniawi. Sehingga tema pada malam hari ini saya katakan bahaya gelap mata, karena orang yang gelap mata sangat-sangat berbahaya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika mata berfungsi dengan baik dan jernih, ia melihat baik, semua bisa dilihatnya. Dia mampu membedakan yang benar dan yang salah, yang hitam dan yang putih, kalau mata itu berfungsi dengan baik. Tetapi kalau tidak berfungsi dengan baik, maka yang baik pun bisa jadi yang buruk, yang buruk pun bisa menjadi baik, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, rasa marah, ya benar aku ya, rasa marah, benci, kecewa, terluka, dan aneka rasa sakit lainnya yang tidak segera dibereskan akan sangat berbahaya, karena membuat kita tidak lagi bisa membedakan benar maupun salah. Dan di sana terletak mata yang paling utama, melihatnya. Setelah mata melihatnya, maka dari matalah semuanya mengalir ke sendi-sendi, jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Dari mata diproses ke otak, lalu masuk ke mulut semuanya. Keluarlah dari mulut apa yang ada, yang diproses di dalam otak tersebut. Jadi pintunya adalah dari mata. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, sejak manusia pertama diciptakan, ketika ia tidak mau membereskan suasana hatinya, apa yang dilihatnya, maka hal itu selalu menimbulkan dosa. Terjadilah gelap mata, sebagaimana contohnya Kain. Matanya melihat apa yang dilakukan dan dipersembahkan oleh Abel. Dari penglihatannya itu timbul niat. Akibat gelap mata, tidak dia gunakan mata yang terang dan jernih di dalam melihat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, akibat gelap mata Kain tega membunuh Abel yang sama sekali tidak bersalah kepadanya karena panas hati. Hatinya panas karena dia melihat. Dari mata masuk ke otak, diproses masuk ke dalam hati, keluarlah dari mulut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, akibatnya Kain membunuh adiknya, ya, akibat gelap mata. Dan tidak hanya berhenti di sana, saudara-saudari. Kain tidak bebas dari setiap perbuatannya. Malah akibat dari gelap mata yang dia rasakan saat itu adalah Tuhan menghukumnya. Salam kakak Anas. Tuhan menghukum Kain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sampai hari ini berbagai media baik cetak maupun elektronik di seluruh dunia sudah biasa menulis berita tentang pembunuhan atau lain sebagainya karena motif sakit hati, karena motif gelap mata, ya, dendam atau cemburu kepada seseorang. Semua itu akibat dari gelap mata. Sehingga saya katakan bahaya gelap mata. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, padahal dalam beberapa kasus orang yang mereka bunuh adalah pimpinan, teman, sahabat, rekan sekerja, teman karib yang sudah bersama-sama dengan mereka bertahun-tahun. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua itu harus
ya, harus menjadi dosa perbuatan bagi orang-orang yang gelap mata. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, akibat gelap mata banyak hal-hal yang tragis yang dapat dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui renungan malam hari ini kita diingatkan, ya, agar kita jangan cepat-cepat gelap mata. Kita diingatkan malam hari ini bahaya jika gelap mata, akan timbul akar-akar kejahatan, akan timbul akar-akar akar kepahitan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sakit hati, kecewa, itu semuanya memang lumrah. Tetapi semua itu bisa berakibat dengan baik kalau kita membereskannya. Sakit hati, kecewa, tersinggung itu lumrah kalau kita bisa menerimanya tidak dengan gelap mata. Kalau kita menerimanya dengan mata jernih, ya, saudara-saudariku, Salam Inam Yulita, bukan malah mendiamkannya, bukan menjadikannya dosa di dalam diri kita. Saudara-saudariku, kalau malam ini kita mengalami sakit hati akibat gelap mata, atau suasana hati kita sedang bermasalah karena berbagai sebab, mari segera bereskan, kita jernihkan mata kita, ya. Kita ambil sejenak tenang sebelum mengambil suatu langkah, ya. Sebelum mengambil langkah-langkah ke depannya, mari duduk, berdiam diri sejenak, merenung, karena semuanya itu berawal dari mata yang tidak jernih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika mata kita jernih dan memahami realitas kerajaan Allah, terarah dan terang benderang mata kita itu terarah kepada kerajaan Allah, maka seluruh tubuh kita akan hidup menurut kebenaran yang mulia, menurut firman Tuhan malam hari ini. Itu akan membawa hati kita ke surga kalau mata kita jernih dengan menyimpan semua kebaikan-kebaikan Kristus di dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, arahkanlah pandanganmu, matamu kepada Kristus. Artinya fokuskanlah penglihatan kita kepada kerajaan Allah, sehingga bahaya-bahaya gelap mata ini terhindar dari kita. Sama seperti kayak saya katakan tadi, mata adalah gerbang, pintu, akses untuk masuknya segala sesuatu ke dalam diri dan pikiran kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi kalau sudut pandang kita, mata kita memandang kepada kerajaan Allah, apapun yang ada di dunia ini, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita mengatakan bahwa itu adalah berkat yang dari Allah, maka kita harus mencari siapa pemberi berkat yang kita terima pada saat ini. Si pemberi berkat adalah Allah, Tuhan Juru Selamat kita. Maka mata kita harus kita arahkan ke sana, sehingga kita tidak pernah dan tidak terjebak di dalam bahaya gelap mata. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mencegah selalu jauh lebih baik daripada mengobati. Ya, dokter mengatakan ini untuk menjaga kesehatan kita. Maka ini juga firman Tuhan mengatakan kepada kita malam hari ini, mencegah selalu jauh lebih baik daripada mengobati. Bagaimana caranya? Maka pandangan kita harus tetap terarah kepada Allah. Jangan pernah biarkan benih dosa bertumbuh dalam hati kita. Hanya karena gara-gara gelap mata, kita tidak dapat memandang jernih situasi dan sekeliling kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, mari buang
dan jangan mau terjebak di dalam gelap mata. Firman Tuhan mengingatkan kita, mata yang terang maka terang